Tenda botol, room tour dalamnya. Ya, dua bocil. Hai, ngapain? Nonton channel sendiri. Oh, dari situ fotonya. Hai, welcome back to Alvitas Channel. Channel yang berisi tentang kuliner, edukasi, dan rekomendasi wisata keluarga yang pastinya TOP banget. Nah teman-teman yang masih liburan dan yang belum jalan liburan, hayu segera karena libur masih panjang. Teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya kita mau berkemah ria dengan budget minim dan fasilitas yang pastinya wow banget. Nah, kita akan ke daerah Lembang dan teman-teman kalau ke daerah sini pastikan kendaraannya oke ya, karena jalanannya itu lumayan terjal. Dan ini kita sudah memasuki kawasannya, yaitu kawasan Lodge Maribaya. Di kawasan Lodge Maribaya ini ada dua wisata, yaitu Fairy Garden dan Lodge Maribaya, yang tentunya satu manajemen, dan kita akan menginap di Lodge Maribayanya, yaitu Fun Camping. Nah, untuk menuju ke sini, teman-teman ketikkan aja di Google Map The Lodge Maribaya di Kampung Cibodas. Jangan salah ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita tinggal belok ke kiri untuk masuk ke dalam parkirannya, teman-teman. Nah, di sini kalau dari depan kelihatannya sempit ya, tapi kalau pas kita sudah masuk itu kelihatannya lega, ternyata kawasannya luas. Dan ini kita sudah memasuki area parking. Dan kita diarahkan oleh tukang parkirnya untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Dan teman-teman jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Dan ikutin terus keseruan kita Fun Camp di Lodge Maribaya. Nah, karena sudah sampai, Ayah Pamela bergegas ke front office atau lobbynya. Nah, di lobby ini didesain seperti apa ya, kuno-kuno gitu zaman dulu, tapi estetik banget ya teman-teman. Di sini banyak barang-barang antik seperti mesin tik, terus ada celengan ayam, terus ada alat musik itu. Kemudian ini desainnya serba kayu, benar-benar kayak balik ke kampung, ke desa. Dan kita check in itu jam 2 siang. Untuk untuk kita menuju ke Fun Camp atau tempat camping yang ditentukan, kita diantar ya oleh petugasnya. Dan ini adalah pintu khusus atau area khusus untuk pengunjung yang ngecamp, karena kalau tidak camping tidak bisa masuk. Dan kita juga diberikan tanda pengenal berupa gelang. Dan untuk masuk ke camping ini banyak anak tangga yang harus kita lewati. Kalau untuk kita pas datang itu anak tangganya turun ya teman-teman. Tapi kalau nanti pas kita mau keluar itu anak tangganya naik. Jadi untuk area camping ini sepertinya kurang recommended ya. Kalau untuk lansia atau anak-anak yang harus pakai stroller. Nah teman-teman, ini adalah area campingnya. Kita masuk ke tenda botol. Inilah tenda yang kita sudah pesan, di mana tendanya itu sudah permanen dan sudah ada kasurnya. Kebetulan kita request tenda yang bersebelahan dengan kamar mandi, karena di sini kamar mandi terpisah ya teman-teman dari tenda. Nah, tapi walaupun kita ada di sebelah persis kamar mandi, nah ini petugas atau pengelolanya itu pinter ya. Jadi kita untuk pintu tendanya itu tidak diarahkan ke yang dekat kamar mandi, melainkan kita
bertolak belakang, jadi kita nggak merasa bau atau nggak ngerasa risih banyak orang lewat, dan ini oke banget. Dan inilah tenda yang kita akan tempati malam ini. Cukup nyaman, dan yang kita rasakan waktu pertama kali membuka tenda ini itu adalah wangi, teman-teman. Dan ini tendanya lucu ya, ini tenda botol tapi ada pintu kacanya. Dan fasilitas yang kita dapat adalah kasur yang berukuran twin bed tapi masih muat lah untuk 4 orang. Terus lampu juga sudah tersedia, ada colokan, ada meja kecil atau nakas, dan juga ada keranjang. Apa nih isinya teman-teman? Nah, isinya adalah amenities, handuk, dan juga selimut. Nah, tenda ini diperuntukkan untuk 2 orang, tapi karena kita punya anak 2, jadi kita totalnya adalah 4 orang. Tapi untuk 4 orang itu juga dikasih gelangnya semuanya 4, nggak hanya 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu nggak harga penyewaan tenda botol ini sangat murah. Sekitar 380 ribuan, kurang dari 400 ribu kita sudah bisa bermalam di tenda botol ini. Dan walaupun kamar mandinya itu terpisah dari tenda, ini tuh kamar mandi laki-laki teman-teman. Kamar mandinya super bersih dan juga wangi. Nah, sekitar kalau untuk di kamar mandi perempuan itu ada 2 ya, ada yang untuk mandi, ada yang untuk WC. Dan untuk WC-nya itu sekitar ada 4 WC dan juga 3 kamar mandi, dan itu semuanya bersih. Dan di kamar mandinya juga sudah tersedia sabun dan shampoo yang bisa kita gunakan sepuasnya. Dan juga jangan khawatir karena di sini udah dengan dingin, sudah tersedia water heater ya teman-teman. Dan di depan tenda masing-masing itu terdapat area tempat duduk, kursi, dan meja yang jumlahnya itu lebih dari 2 ya. Padahal di sini kapasitasnya 2. Ada meja 1 dan kursinya itu minimal 4. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa meja atau kursi camping ke sini karena sudah tersedia dengan baik dan juga tidak becek ya teman-teman. Di sini sudah rumput semua, selain rumput itu ada semen atau ada keramik-keramik gitu, jadi nggak sama sekali nggak becek kayak kalau kita camping konvensional. Dan juga di sini disediakan nih teman-teman yang enak banget, kita disediakan air panas gratis berikut sama gelas kertasnya. Dan ini kita sudah ngambil berapa kali ya? Lebih dari 3 kali kita bisa buat kopi atau buat teh di sini. Gratis ya teman-teman. Di sini pemandangannya yaitu hutan pinus karena kita ada di kawasan Maribaya. Dan betul-betul di sini juga asri banget. Juga ada tempat duduknya itu banyak, selain tempat duduk yang di depan tenda dan di samping tenda, ada juga ayunan gantung nih yang bikin anak-anak itu bisa bermain di ayunan tersebut. Nah, inilah teman-teman kawasan tenda botol. Kita nggak ngitung sih ada berapa ya, tapi kita itu kebagian nomor 7. Jadi sekitar ada lebih dari 15 tenda lah satu kawasan ini. Ada yang dari mulai tadi kamar mandi sampai ke ujung sini nih yang 2. Kalau di ujung sini private ya, lebih private, tapi kalau untuk menuju kamar mandinya sih lumayan ya teman-teman, jalannya lumayan jauh. Nggak kayak dari tenda kita itu sangat deket karena sebelahan banget sama kamar mandi. Tapi ya itu alhamdulillah nggak bau, karena kita tadi udah takut ya, aduh kok dekat kamar mandi bau gak nih ya. Nah, ternyata tidak bau sama sekali. Dan itulah di bawah adalah tempat api unggun. Nanti api unggunnya mulai beroperasi sekitar jam 8 malam. Selain ada api unggun, ayunan juga ada tempat duduk seperti ayunan juga sih namanya ya. Nah, itu bangunan putih itu dulunya itu kantin ya, kita bisa beli mie goreng, mie rebus, tapi untuk sekarang kantinnya tutup. Dan inilah pemandangan sekitar tempat kemah kita. Jadi teman-teman, walaupun kita konsepnya camping, teman-teman gak usah ribet bawa macam-macam, tinggal bawa diri aja sama baju ganti udah cukup banget.
Nah, di sini udaranya itu sejuk banget, malah kalau malam itu sampai 17 derajat. Karena udaranya dingin, kita cepat lapar ya teman-teman. Nah, di sini karena kita baru datang habis jalan-jalan tadi ke Lodge Maribaya dan Fire Garden, kita mau makan dulu dengan bawa makanan dari rumah dan kita masak di sini. Dan ini view ketika maghrib sebelum azan, syahdu banget ya teman-teman. Nah, kita di sini anak-anak lagi pada asyik di tenda sambil nonton proyektor karena kita tidak ada fasilitas TV, jadi kita sudah bawa mini proyektor dari rumah dan berfungsi dengan baik di sini. Hai, ngapain? Nonton channel sendiri. Yang katanya dia ke Bali, itu bukan di Bali ya teman-teman. Ini adalah di Sentul. Oke, karena sudah azan maghrib, kita mau menuju ke musolanya. Untuk musolanya terletak di luar area camp. Setelah ada resto atau cafe, ini sih cafe The Pines. Kafenya keren banget sih teman-teman, di sini banyak lampu. Nah, ini untuk musolanya kita mau naik ke atas menuju ke musola. Di musola juga sudah terdapat alat sholat yang cukup memadai, cukup bersih, tapi kita sudah bawa dari rumah. Nah, kemudian ini airnya dingin banget ya teman-teman. Pas kita wudhu itu berasa wudhu pakai air es. Jadi dingin banget. Setelah kita sholat, kita mau menuju api unggun. Nah, untuk api unggunnya ini ada petugasnya sendiri yang menyalakan apinya tanpa kita harus suruh ya teman-teman ya. Nah, ini petugasnya yang kita sudah ngobrol nih sama kakek-kakek, dan dia itu bawa bambu, bukan bambu ya, kayu bakar itu dari atas menuju ke bawah. Itu kuat banget kakek-kakeknya ya. Dan itu nggak cuma sekali ya teman-teman. Kalau kayu bakarnya habis, beliau naik lagi ke atas ngambil kayu bakar lagi. Pokoknya baik banget deh teman-teman. Ketika api unggun dinyalakan tuh rasanya anget banget, karena tadinya kita kedinginan habis tadi kan sholat wudhu, terus wudhunya tuh air es, jadi dingin banget. Dan di sini kita mau menghangatkan diri di depan api unggunnya. Nah, kebetulan ini banyak anak-anak sih yang camping di sini ya, banyak anak kecil karena memang kids friendly banget. Tapi di sini adik Karamel tuh udah ngantuk pas jam 9 malam, jadi kita nggak terlalu lama di api unggunnya. Kita mau masuk ke kamar untuk tidur. Ini suasana malam di Fun Camp Lodge Maribaya. Good morning, inilah suasana pagi kita di Fun Camp. Jadi kelihatan banget ya itu bukitnya dari tenda kita. Nah, pas kita lihat ke bukit tuh kayak ada orang gitu lagi camping juga loh teman-teman. Dan ini pagi yang syahdu, kita mau siap-siap untuk sarapan walaupun kita belum mandi ya teman-teman. Nah, ini kita sarapannya itu dimulai dari jam 7 pagi. Kita dapat 2 kupon sarapan karena untuk Fun Camp juga kapasitasnya 2 orang ya. Kita aja yang overload ya, masukin 4 orang, tapi nggak masalah. Nah, nanti kita itu untuk anak-anak yang umurnya 5 tahun itu gratis, di bawah 5 tahun. Karamel gratis, tapi untuk yang 5 tahun ke atas itu berbayar ya teman-teman. Bayarnya adalah Rp75.000. Dan ini kita sarapan di Dapur Dauh namanya. Untuk kita sarapan, Dapur Dauh itu berada di atas kita camping, jadi kita harus naik ke atas juga untuk mencapai ke Dapur Dauh. Dan inilah sarapannya, ada air putih, ada teh dan kopi yang bisa kita bikin sendiri. Biasa ya roti bakar. Tapi di sini nggak disediain mentega gitu sama per selai-selainya itu nggak ada.
ada bolu pelangi, ada puding mangga, buahnya juga ada semangka. Dan ini untuk bolu pelangi itu enak banget sih, ada wangi-wangi santannya, ada mini burger, ada bubur kacang apa ya, kacang merah. Oh bukan kacang merah tapi bubur ketan hitam. Nah ini untuk makanannya ada sayur pokcoy, ada mie goreng, sosis apa, nah sosis asam manis tapi itu enak sih. Terus ada nasi goreng, nasi putih, juga ada ayam bakar. Dan di sini makanannya sih sebetulnya tidak terlalu banyak ya menunya, karena ini sih cukup murah. Dengan harga 380 ribuan kita udah bisa nginep berempat ya teman-teman, walaupun kapasitasnya 2 orang. Tapi 4 orangnya itu kita dapat gratis free pass tiket untuk masuk ke Fairy Garden sepuasnya, dan Lodge Maribaya sepuasnya juga itu gratis, plus makan sarapan 2 packs. Dan inilah penampakan resto atau cafe yang tadi ada di depan area camping kita. Di sini kita bisa ngopi kalau malam atau macam-macam ya, tapi kita tidak ngemil di sini karena kita udah bawa makanan sih dari kemarin dari rumah, mode hemat ya teman-teman ya. Tapi untuk sekedar berfoto ini boleh banget, nggak perlu pesen dulu. Yang penting kitanya ya pede aja, karena nggak diikutin juga sama waitersnya, karena kita kesini cuma buat foto doang. Kita sama sekali nggak pesen makanan minum di sini. Dari sini bagus banget itu pemandangannya, langsung ke Bukit Hutan Pinus, ke hutan pinusnya yang masya Allah tabarakallah keren banget. Nah pokoknya teman-teman, nanti kalau pas ada kesempatan, ada waktu dan juga biaya, harus cobain camping di sini karena harganya murah banget. 380 ribuan udah bisa untuk 2-4 orang. Dan tadi 2 tiket wisata gratis, juga sarapan di dapur Dawuh. Pokoknya kita nggak nyesel dan pokoknya kita seneng banget bisa camping di sini, karena di sini juga harganya masih murah-murah banget untuk harga makanannya dan juga enak-enak. Dan ketika kita check outnya jam 12, kita dikasih oleh-oleh atau souvenir dari Lodge Maribaya, yaitu lemon yang masih seger banget nih. Mau kita apain ya di rumah oleh-oleh dari Lodge Maribaya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman ya, tonton video sebelumnya yaitu Fairy Garden dan juga Lodge Maribaya yang akan kita sisipkan dengan di deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.